Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu dan kita masih dengan tema yang sama yaitu makna berkurban. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Niah ya yang belum terjawab. Pertanyaannya ada dua juga Pak Ustadz. Yang pertama hukum dan tata cara kurban untuk orang yang sudah meninggal dan yang kedua itu kurban dulu tapi bayarnya nanti gitu. Ya, silakan Pak Ustadz untuk dijawab. Terima kasih Ibu Nia tadi ya. Iya. Nia. Iya. Jadi untuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh. Tidak apa-apa Bu, dilaksanakan. Niatnya untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi adalah masalah berhutang sebentar. Biasanya kalau dengan panitia masjid kalau diperbolehkan ada yang anu dulu, ada yang mau menalangi dulu, tidak masalah Bu. Boleh. Yang Bukan di masjid, misalnya pinjam sama teman, niatnya berkurban gitu kan. Yang penting ada duitnya, yang penting pasti kan ada. Iya, bukan kita sifatnya itu ngutang, mempersulit diri kita ibaratnya, tapi pasti duitnya gitu Bu ya. Jadi itu boleh, tidak apa-apa. Jadi yang jadi masalah ini kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mau nutupnya. Yang penting tahunya ngutang aja, yang penting ngutang. Ini tidak bayar pula lagi kan. Nah, itu tidak boleh itu Bu. Karena masih status hukum sunnah tadi, jangan dipersulit gitu. Tapi kalau tadi kan jelas gaji 13 umpamanya nak nutupinya tuh. Artinya ada itu nak nutupinya. Boleh. Silakan tuh Bu. Tinggal nunggu tanggal yang pasti gitu Pak Ustadz ya. Jangan sampai lewat hari kurbannya pula kan gitu nak bayar kan. Sebelum hari kurban udah ini. Oh, sebelum disembeli yang penting Pak Ustadz ya. Iya. hari kurban itu misalnya pas jatuhnya kayak ini kan bisa tanggal 1 itu nggak boleh. Boleh Bu, cuman dari orang yang kita sepakati itu Bu, yang kita sepakati tadi, siapa yang kita utangi tadi, yang kita pinjam tadi duit itu, yang untuk nalangin itu ada nggak janjinya memang sebat ini nanti gaji 13, umpama jelas itu. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Iya, boleh Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz untuk kurban orang yang sudah meninggal itu apakah ada tata cara khusus Pak Ustadz? Ya. Atau cuma diniatkan saja seperti itu? Diniatkan saja. Cukup diniatkan saja. Cukup diniatkan saja untuk almarhum ayah. Orang tua saya ini kan niat Muhammad bin Muhammad. Kalau Siti Aisyah binti, ini disebutkan semua nama bintinya gitu. Binti, oke. Boleh kan kita ada uang setiap tahun kita untuk orang tua kita boleh tuh. Ya boleh, boleh. Tapi kita juga yang hidup ini perlu yang lebih utama. Itu yang hidup ini dulu yang utamakan. Kita berkurban, orang tua kita berkurban juga. Iya. Kalau seandainya orang tua kita belum berkurban itu, ya orang tua kita dulu berkurban juga. Mungkin dia dulu tidak sempat atau mungkin tak ada kemampuan untuk itu. Dia sudah meninggal. Nah, kini kita punya kelebihan rezeki. Tidak apa-apa kita berkurban, niatkan untuk orang tua kita. Gitu ya, sekedar meniatkan saja. Sekedar meniatkan saja berarti Pak Ustadz ya. Boleh Pak Kamil? Ya, Pak. Ya. Kita belum akikah, jadi kita mau berkorban. Apa itu sah apa? Berkorban dulu apa akikah dulu itu? Akikah dulu. Ibu berkurban itu tidak ada di situ syarat harus akikah dulu. Jadi walaupun orang belum akikah, kurbannya tetap sah. Cuman kalau seandainya dulu, umpamanya ibu Kan belum orang diakikah, tua kita kan banyak enggak mampu. Ya. Jadi kini kita mampu lah istilahnya. Ya. Jadi kita berkorban. Jadi kita tanya sama ibu kita. belum akikah. Kita dulu dikekahkan apa enggak? Enggak katanya. Jadi kita kekahkan diri kita sendiri apa boleh itu? Boleh. Oh iya. Tapi ibu tidak usah diayun, tidak usah cukur lagi. Yang akikah ini kan biasanya diayun tuh Bu. Iya. Cukur lagu selamatan apa namanya? Iya, pakai bendera ya. Potong cemar namanya ya. Iya. Itu silakan. Itu akikah untuk diri sendiri boleh. Itu Bu. Itu akikah diri sendiri boleh. Iya, baik. Ya. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Kan untuk kurban sendiri ada dengar-dengar katanya harus sapi betina, akikah juga harus sapi betina. Itu apakah ada dalil khususnya Pak Ustadz? Dalil yang menjelaskan tentang itu?
Kalau kita membaca umpamanya di fikih I'anah at-Thalibin, kita fikih-fikih besar lah, kitab-kitab fikih besar, yang namanya untuk kurban itu dia harus jantan. Harus jantan. Ya, untuk kurban. Untuk baik yang ini, yang perempuan, yang untuk akikah juga demikian. Yang jantan, bukan yang betina Pak Ustadz ya? Umurnya ya, kalau perempuan biasanya dituntunannya itu, kalau perempuan dia 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 2 ekor gitu. Kalau seandainya tidak sanggup Ustadz, 2 ekor, 1 aja sanggupnya, 1 pun jalan, jadi juga. Jadi, Tidak usah dipaksakan gitu. Namanya kan sunnah itu. Iya. harus jantan berarti. Sejak umur dia 7 hari ya kalau anak akikah tuh pelaksanaannya. Sejak 7 hari sampai 60 hari. 60 hari berapa bulan tuh? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu sampai di akil balik, tidak terbatas lagi. Sampai di akil balik maksudnya Bu. Sampai di akil balik gitu. Umpamanya tidak mesti lagi harus 7 bulan gitu. 7 tahun, 14 tahun sampai di akil balik. Boleh. Umpamanya udah 10 tahun. Kalau tadi kan 7 hari Sampai 60 pelaksanaannya hari. itu akikah itu 7 hari lahir cucung anak, 7 hari potong kambing. Tidak sanggup 7 hari itu, 14 hari tidak sanggup. 60 hari. Berarti 2 bulan. Batas sampai di akil balik. Umpamanya udah 7 tahun baru akikah silakan. 10 tahun umur baru sempat akikah, baru ada umpamanya kemampuan, silakan akikah. Sampai akil balik. Sampai akil balik batasannya Pak Ustadz ya? Sampai akil balik Bu. Kalau nenek laki-laki perlu nggak dia akikah? Nggak usah lagi akikah tuh. Sampai akil balik aja. Tapi pun kalau seandainya maupun akikah sudah, kita mohon maaf, sudah begini, ya tidak masalah juga, silakan. Kalau dulu yang benar-benar kita tahu kita belum diakikah itu. Tapi kalau dalam kajian fikihnya kan sampai sampai akil balik. Sampai akil balik. 7 hari, 14 hari, 60 hari itu. Sampai Dewasa ini 14 tahun, 15 tahun itu. Baru dia akil balik dewasa kan. Nah, itu pelaksanaan panjang maksudnya. Tapi kalau kurban ini kan terbatas waktu. Iya. Hari nahar, hari tasyrik. 11, 12, 13 itu aja setahun sekali kan. Nah, maka dia lebih utamakanlah kurbannya. kurban dahulu ya. Kan itu utamakan kurbannya gitu. Dan dia tidak ada syarat harus akikah dulu baru berkurban, baru sah kurban, tidak ada. Karena nggak ada syarat itu kan. Penting tadi muslim dan dia ada kemampuan sanggup berkurban setiap tahun, bawahnya silakan laksanakan. Baik. Itu kira-kira Bu. Iya, terjawab Bu? Terjawab. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Iya, silakan Ustaz. Ibu. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau haji, wajib haji itu 1 kali dalam seumur hidup. Nah, ada pembicaraan di masyarakat itu kalau kurban, kalau sudah 7 kali udah cukup. Apakah betul itu Ustaz? Iya, Nah, yang baik. kedua, orang yang gemar dia berkurban itu Ustaz, untuk sedekah, berkurban, tapi sholat susah. Jadi bagaimana pahalanya itu Ustaz? Apa beda-beda? Ya. Apa digabung seperti itu? Apa gimana gitu ya? Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz boleh ditahan dulu, kita jawab Iya. setelah jeda lagi. Tahan dulu. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.